Baiklah, di sini saya akan uraikan pinjol-pinjol ini tidak ada nurunin DC lapangannya dan mereka juga tidak pernah menyebarkan data para nasabahnya. Oke, pinjol apa saja itu? Untuk yang pertama, nama aplikasi pinjolnya yaitu nama aplikasinya yaitu Pinmas. Oke, bagi teman-teman yang galbay di Pinmas, berapapun jumlahnya teman-teman, Anda tidak usah takut ataupun khawatir. Oke, karena Pinmas tidak ada nyebarin data para nasabahnya dan mereka juga tidak menurunkan DC lapangannya teman-teman. Kalau seandainya Anda takut ataupun hirau, takut cemas gara-gara di si pinjol Pinmas, mereka tidak datang ke rumah Anda. Sudah kita carikan informasinya kemana-mana, di grup WhatsApp ataupun Facebook ataupun di forum-forum mana. Oke, mereka mengatakan yang ada hutang di Pinmas, mereka belum pernah didatangkan sama DC-DC-nya ke rumah, apalagi sampai disebarkan data para nasabahnya sama DC pinjol Pinmas. Jadi yang galbay untuk saat ini di aplikasi Pinmas ini Anda masih aman. Oke, tidak usah Anda takut ataupun khawatir lagi kalau terjadi gagal bayar di aplikasi Pinmas ini. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Modalku. Nah, ini Modalku juga seperti itu teman-teman. Kalau memang seandainya ada hutang walaupun besar di Modalku, mereka mengatakan ingin datang ke rumah ataupun mengatakan ingin nyebarin data Anda, oke, telepon sana telepon sini, mereka hanya menggertak saja. Oke, untuk Modalku sampai hari ini mereka tidak menurunkan DC. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan nurunin DC, Modalku itu berita hoax atau berita tidak benar. Oke, yang galbay di aplikasi Modalku, Anda masih tergolong aman. Anda tidak usah takut lagi atau khawatir lagi, karena setelah kita cari informasinya kemana-mana, Modalku memang orang mengatakan tidak ada di lapangannya, apalagi sampai menyebarkan data para nasabahnya. Jadi Anda masih tergolong aman. Kalau memang belum mampu bayar ataupun memang sekarang terjadi telat bayar di Modalku, Anda tidak usah takut-takut lagi ataupun khawatir. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu KTA Kilat. Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dia bertanya, Bang, apakah KTA Kilat ini sudah menurunkan DC atau belum? Soalnya saya ada hutang di aplikasi KTA Kilat ini lebih dari 90 hari. Benar nggak sih mereka datang ke rumah? Saya katakan, oke teman-teman, tidak usah terlalu khawatir ataupun cemas kalau ada hutang di aplikasi KTA Kilat, karena KTA Kilat memang agak gencar cara penagihannya. Mereka selalu menagih lewat telepon, WhatsApp, bahkan sampai ke kontak darurat Anda. Itu hanya untuk mengingatkan saja, selebihnya tidak ada. Yang setelah kita gali informasinya kemana-mana teman-teman, untuk aplikasi untuk KTA Kilat ini mereka tidak ada nurunkan di lapangan. Jadi mereka hanya lewat telepon ataupun WhatsApp saja, selebihnya tidak ada. Oke. Dan juga saya tanyakan, pernah nggak sih nyebarin data para nasabah untuk nasabah KTA Kilat ini? Mereka mengatakan juga tidak ada atau belum pernah disebarkan data sama DC-DC KTA Kilat. Jadi Anda tidak usah termakan berita-berita yang tidak benar untuk pinjol KTA Kilat ini. Oke, seperti itu. Yang paling penting Anda masih aman. Oke, kalau terjadi galbay ataupun telat bayar di aplikasi KTA Kilat. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Win-Win. Nah, ini Pinjam Win-Win memang sudah banyak peminjamnya. Oke, kita tahu, oke, sudah lumayan besar Pinjam Win-Win. Beritanya iklannya di mana-mana, sudah sering kita lihat Pinjam Win-Win. Mungkin teman-teman ada juga yang hutang di Pinjam Win-Win saat ini. Walaupun hutang Anda besar, mau 10 juta, 20 juta ke atas, oke, Anda tidak usah terlalu takut ataupun khawatir DC datang ke rumah, karena Pinjam Win-Win setelah kita gali informasinya kemana-mana teman-teman, mereka belum pernah nurunkan DC apalagi sampai nyebarin data para nasabahnya. Jadi kalau terjadi memang Anda belum mampu bayar di aplikasi Pinjam Win-Win untuk saat ini, Anda masih tergolong aman. Oke, tidak usah Anda terlalu bikin drama kesana kemari, ketakutan, kalang kabur gara-gara ada hutang di Pinjam Win-Win, karena mereka tidak akan sampai datang ke rumah Anda. Oke, jadi tenangkan diri Anda saja. Kalau ada ya Anda bayarkan nanti. Kalau seandainya belum ada, sudah galbay, tidak apa-apa, mereka tidak akan datang ke rumah Anda. Oke, jadi Anda masih aman di Pinjam Win-Win. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya yaitu Krediwan. Nah, ini Krediwan, banyak teman-teman kita bertanya, Bang, katanya Krediwan ini sudah resmi OJK. Ya benar, memang Krediwan sudah resmi OJK. Walaupun mereka resmi OJK teman-teman, mereka tidak ada menurunkan DC lapangannya. Oke, Anda harus tahu pinjol-pinjol mana yang menurunkan DC atau tidak. Nah, untuk Krediwan, mereka sampai hari ini ataupun detik ini memang belum menurunkan DC lapangannya juga. Kalau ada yang mengatakan mereka sudah didatangkan sama Krediwan DC pinjol, oke. Nah, mereka beritanya itu berita tidak benar atau berita hoax, karena sudah kita cari kemana-mana yang sudah valid infonya. Krediwan
tidak ada menurunkan diisi lapangan, dan mereka juga tidak pernah mengatakan menyebarkan data para nasabah. Paling ya cara gertak saja, oke? Seperti itu, itulah cara mereka menagih, bukan hanya untuk supaya para nasabah cepat membayar, tetapi mereka hanya menggertak atau meneror-neror saja. Selebihnya tidak ada. Anda jadi masih aman kalau terjadi gagal bayar di aplikasi Kredi One, oke? Seperti itu. Untuk selanjutnya, ada hutang di sini, nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini untuk pinjol 360 Kredi. Mungkin teman-teman bertanya, Bang, sebenarnya 360 Kredi ini sudah resmi OJK sudah sejak kapan, oke? Apa namanya, nurunkan diisi lapangan atau tidak, oke? Mereka menyebarin data para nasabah atau tidak? Nah, untuk 360 Kredi setelah kita gali informasinya kemana-mana, teman-teman, 360 Kredi penagihannya hanya lewat telepon saja, dan mereka sudah lumayan lama resmi OJK. Dan kalau seandainya mereka menagih cuma lewat telepon ataupun WhatsApp saja, tidak ada menurunkan diisi lapangannya, apalagi sampai mau nyebarin data para nasabahnya, karena mereka tahu, oke? Mereka tahu dampak rasio konsekuensinya terjadi mereka nyebarin data para nasabah. 360 Kredi ini, teman-teman, bisa dicabut izinnya segera sama pihak OJK, dan mereka tidak bisa beroperasi lagi di Indonesia. Jadi kalau seandainya Anda telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi 360 Kredi ini, Anda masih tergolong aman, oke? Tidak usah takut lagi, oke? Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Nah, ini pinjam duit banyak juga peminjamnya, oke? Soalnya teman-teman banyak juga yang bertanya, berarti pinjam duit ini masih lumayan banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya sudah, memang faktanya pinjam duit banyak peminjamnya, tetapi banyak bertanya, Bang, diisi lapangannya data nggak sih pinjam duit ini, Bang? Apa mereka mau nyebarin data para nasabah? Bisa nggak sih mereka penarik aset para nasabah ke rumah-rumah? Ya tidak bisa lah, oke? Namanya pinjam duit ini, teman-teman, kalau seandainya Anda gagal bayar ataupun lagi telat bayar di aplikasi pinjam duit ini, Anda masih tergolong aman, karena pinjam duit tidak pernah menurunkan diisi lapangannya, dan mereka tidak ada nyebarin data para nasabah juga. Jadi kalau seandainya ada informasi tentang pinjam duit nurunin DC ataupun mereka nyebarin data para nasabah, itu berita-berita untuk menakut-nakuti para nasabah-nasabah yang lain saja, oke? Infonya yang penting Anda jangan sampai stres atau gila gara-gara pinjaman duit ini. Mereka tidak akan datang ke rumah Anda, oke? Seperti itu. Selanjutnya, nama aplikasinya, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjamin. Nah, ini Pinjamin, teman-teman. Aplikasi Pinjamin ini mereka memang masih belum terlalu lama, oke? Mereka masih tergolong baru, mungkin belum terlalu besar juga pinjolnya, tetapi mereka sudah resmi OJK dan mereka legal, oke? Pinjol ini legal, Pinjamin ini. Mereka walaupun sudah legal atau resmi, mereka cuma nagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja, oke? Selebihnya tidak ada. Kalau Anda bertanya ada nggak diisi lapangan, Pinjamin tidak menurunkan diisi lapangan, dan mereka juga sudah klarifikasi tidak akan pernah nyebarin data para nasabah. Memang mereka tahu konsekuensinya terjadi nyebarin data para nasabah, Pinjamin bisa berakibat fatal dan mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi yang galbay ataupun belum mampu bayar Pinjamin, Anda tidak usah takut ataupun khawatir, oke? Masih tergolong aman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Solusiku. Nah, ini Solusiku banyak juga ekspansi kemana-mana, oke? Beritanya sudah banyak, iklannya di mana-mana. Kalau seandainya teman-teman bertemu aplikasi Solusiku dan Anda sudah cair di Solusiku, oke? Berapapun jumlahnya, Anda belum mampu bayar atau saat ini mungkin belum ada uang untuk membayar di Solusiku, tidak usah Anda takut ataupun khawatir, oke? Kenapa? Karena mereka tidak akan datang ke rumah Anda, dan mereka juga tidak akan berani nyebarin data para nasabah. Dan kalau seandainya mereka nagih dengan cara menggertak, ya biarkan saja, cuekin saja, oke? Itu cara pinjol-pinjol ataupun diisi pinjol untuk mencari target mereka. Sebenarnya mereka tidak akan datang ke rumah Anda, oke? Mereka sudah klarifikasi tidak akan datang ataupun menurunkan diisi lapangan, cuman lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Jadi Anda kalau galbay di aplikasi Solusiku, Anda masih tergolong aman, oke? Seperti itu, teman-teman, oke? Nah, untuk selanjutnya nama aplikasinya apa, teman-teman? Nama aplikasinya yaitu Pin Plus. Nah, oke? Nah, bagi teman-teman yang ada hutang di Pin Plus ini, teman-teman, Anda tidak usah takut, Anda tidak usah khawatir ataupun kalang kabut lari dari rumah gara-gara ada hutang di Pin Plus. Kenapa? Banyak berita katanya Pin Plus ini menurunkan diisi lapangan ke seluruh Indonesia. Tidak ada ceritanya, oke, teman-teman. Pinjol-pinjol besar sekelas Aku Laku saja ataupun Karedepo aja itu tidak menurunkan diisi lapangannya, apalagi kelas Pin Plus, oke? Mereka paling, kalau seandainya berita-berita seperti itu, saya katakan untuk menakut-nakuti para nasabahnya, oke? Yang paling
paling intinya, yang paling pastinya Pinplus tidak pernah menurunkan DC lapangannya, dan mereka hanya menagih lewat WhatsApp saja ataupun telepon saja. Keluarkan mental saja, karena mereka kalau seandainya menagih ya agak gencar, mungkin sehari bisa berapa kali, seperti itu. Yang paling inti teman-teman, kalau ya ada uang ya kita lunaskan atau cicilkan, kalau belum ada ya sudah nggak apa-apa, gabaikan saja dahulu sampai ada rezeki lagi di Pinplus, Anda bisa lunaskan, seperti itu. Itu di Pinplus Anda masih tergolong aman, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunaiku. Nah, ini Tunaiku banyak yang bilang katanya sudah ada di lapangannya di daerah mana, di daerah mana, wilayah mana, kapan, kapan Tunaiku menurunkan di lapangannya, kita mau tahu juga, karena sudah kita cari informasi kemana-mana, ke grup-grup WhatsApp ataupun di Telegram, di mana-mana perkumpulan orang yang banyak pinjolnya. Mereka mengatakan Tunaiku ini tidak ada menurunkan di lapangannya, dan mereka tidak pernah disebarkan data para nasabahnya. Paling ya cara penagihannya yang sangat luar biasa. Tunaiku cara penagihannya memang agak keseringan mereka menagih Tunaiku ini, tetapi cuma sebatas itu, tidak lebih tidak bukan, karena cara mereka memang seperti itu. Kalau Anda kuat mental, cuek bebek saja di hutang Tunaiku, ya sudah, Anda bisa aman, tidak usah Anda terlalu terbawa kata-kata para polisi pinjolnya, seperti itu, Anda masih tergolong aman. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu aplikasi Samir. Nah, ini Samir juga kita cari informasinya di Google, di mana, di grup-grup, mereka memang belum ada yang mengatakan Samir ini menurunkan DC lapangannya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti itu tidak benar. Masa orang banyak mengatakan tidak ada satu orang ataupun dua orang mengatakan ada DC pinjolnya, berarti yang valid yaitu tidak ada. Jadi kalau seandainya ada hutang ataupun tunggakan di Samir, berapapun jumlahnya, Anda tidak perlu lari-lari dari rumah ataupun ketakutan, ataupun khawatir, cemas, karena Samir tidak akan datang ke rumah Anda. Cuman cara penagihannya mungkin agak berbeda sedikit sama pinjol-pinjol lain, karena mereka masih tergolong pinjol menengah, belum terlalu besar seperti pinjol-pinjol yang lainnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada hutang di aplikasi Samir, berapapun jumlahnya, Anda masih aman, tidak usah khawatir ataupun cemas lagi, karena mereka tidak akan datang ke rumah Anda lagi, seperti itu. Nah, itu aplikasi pinjaman Samir, Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Kita lihat nama aplikasinya yaitu yang terakhir, yaitu EasyCash. Nah, EasyCash banyak sekali, orang bertanya, Bang, EasyCash ini ada di sini nggak sih, Bang? Karena katanya pinjol ini sangat besar. Ya, memang benar, EasyCash memang pinjol yang besar. Mereka sudah lama berdiri, mereka sudah lama banyak iklannya di mana-mana, mereka sudah banyak peminjamnya, Tetapi walaupun sudah banyak keunggulan seperti itu, pinjol ini tidak pernah menurunkan DC lapangannya, dan mereka cara penagihannya cuma lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Itulah ciri EasyCash. Kalau Anda ada hutang di EasyCash, memang agak ketakut-takutan, Tetapi faktanya teman-teman, di lapangan EasyCash belum pernah sampai datang ke rumah para nasabah, dan mereka tidak ada, saya lihat informasi EasyCash nyebarin data para nasabah ke media sosial para nasabahnya, Karena itu dampaknya sangat luar biasa kalau EasyCash sampai berani nyebarin data para nasabah, dan kalau sudah banyak penyebaran data, dan mereka bisa dilaporin para nasabah, dan mereka bisa berakibat fatal, dan bisa saja berujungkan mereka bisa dibekukan sama pihak OJK, dicabut izinnya, mereka akan rugi sendiri. Saya rasa mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan, Jadi kalau seandainya teman-teman ada tunggakan saat ini atau cicilan di EasyCash, Anda masih tergolong aman, Tidak usah takut ataupun khawatir lagi, Cuman sebatas itu saja untuk aplikasi EasyCash, Jadi saya kira itu teman-teman, pinjol-pinjol yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini bisa membantu, dan jangan lupa Anda jangan sampai stres ataupun gila gara-gara pinjaman online, Seperti itu. Waraskan pikiran Anda. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.